Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Ratna Juwitasari. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Ratna Juwitasari adalah seorang tokoh perempuan Indonesia yang terjun dalam dunia sosial, organisasi dan kewirausahaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ratna Juwitasari dikenal sebagai seorang tokoh perempuan yang aktif dalam organisasi, memiliki pengalaman sebagai pemimpin di berbagai lembaga masyarakat, serta menjalankan usaha di bidang perikanan dan perdagangan. Selain itu, beliau berperan dalam dunia perwakilan rakyat melalui keanggotaan di lembaga legislatif nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ratna Juwitasari lahir di Tuban, Jawa Timur, Indonesia pada tanggal 29 Maret tahun 1984. Aktivitas organisasi, pekerjaan, dan kiprahnya sebagian besar berawal dari Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro, kemudian berkembang hingga ke tingkat nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan karir Ratna Juwitasari berlangsung sejak tahun 2008 ketika mulai terjun dalam organisasi dan dunia usaha. Sejak itu, kiprahnya terus berlanjut melalui berbagai jabatan dalam organisasi dan usaha, hingga pada tahun 2019 berkesempatan mewakili daerah pemilihan Jawa Timur untuk duduk dalam lembaga legislatif. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa keterlibatan Ratna Juwitasari dalam organisasi sosial, usaha, dan lembaga perwakilan rakyat didorong oleh tekad untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pemberdayaan perempuan, pengembangan ekonomi serta kepedulian sosial. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ratna Juwitasari menapaki perjalanan kariernya dengan berawal dari dunia organisasi lokal di Tuban, kemudian mengembangkan usaha mandiri melalui kepemimpinan di perusahaan, serta memperluas peran dengan mengemban tanggung jawab di berbagai lembaga masyarakat. Semua perjalanan itu kemudian membawanya ke tingkat nasional dalam peran perwakilan rakyat. Informasi panjang dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang sosial, Ratna Juwitasari menunjukkan bagaimana seorang perempuan mampu berperan aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat. Keterlibatannya dalam organisasi perempuan, organisasi keagamaan, hingga lembaga olahraga menandakan adanya komitmen kuat dalam membangun kehidupan sosial yang sehat dan berdaya. Dari sudut pandang ekonomi, kiprah Ratna Juwitasari di dunia usaha seperti Faleha Seafood dan CV Sinta Jaya memperlihatkan semangat kewirausahaan yang patut diteladani. Usaha ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi dirinya dan keluarga, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Dari sudut pandang pendidikan masyarakat, pengalaman organisasi yang dijalani sejak usia muda menjadi cerminan bahwa keterlibatan generasi muda dalam organisasi mampu membentuk kepribadian yang matang. Hal ini memperlihatkan bahwa pendidikan tidak hanya berasal dari jalur formal, tetapi juga dari pengalaman sosial dan kepemimpinan di lapangan. Dari sudut pandang peran perempuan, kiprah Ratna Juwitasari membuktikan bahwa perempuan mampu bersaing dan berkontribusi secara nyata dalam ruang publik. Dengan terjun di berbagai bidang, Ratna Juwitasari memperlihatkan pentingnya kesetaraan kesempatan bagi perempuan untuk mengambil peran dalam pembangunan bangsa. Dari sudut pandang budaya, kehadirannya di tengah masyarakat Jawa Timur yang kaya tradisi memperkuat identitas lokal dan menumbuhkan rasa bangga daerah. Perannya juga menjadi contoh nyata bagaimana nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan semangat kekeluargaan dapat berjalan beriringan dengan tuntutan modernisasi. Nilai positif dan pelajaran hidup. Dari perjalanan hidup Ratna Juwitasari, terdapat sejumlah pelajaran berharga. Pertama,
Kerja keras dan konsistensi dapat membawa seseorang mencapai cita-cita sekaligus memberikan manfaat bagi banyak orang. Kedua, peran perempuan dalam pembangunan sangat penting dan tidak kalah dengan peran laki-laki, sehingga harus terus diberi ruang dan kesempatan. Ketiga, kesetiaan terhadap daerah asal dan masyarakat sekitar adalah nilai luhur yang patut dijaga dalam setiap langkah pengabdian. Dengan demikian, Ratna Juwita Sari dapat dijadikan contoh bahwa melalui ketekunan, keberanian mengambil tanggung jawab, serta kepedulian terhadap masyarakat, seseorang dapat memberikan jejak yang berarti dalam perjalanan hidupnya. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam.
Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.